Halo, anak-anak soleh dan solehah semuanya. Coba kalian amati gambar-gambar berikut ini. Sudah pada tahu ya, ini gambar tentang apa? Ya, gambar tentang orang yang sedang melaksanakan sholat, baik sholat sendirian maupun sholat berjamaah. Mari kita simak videonya sampai selesai, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan seri Media Ajar Pelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas pelajaran 9 kelas 4 semester 2, yaitu mari melaksanakan sholat. Dengan submateri perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Sebelum masuk materi, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Seorang muslim yang terbiasa menjaga sholatnya, maka akan tergambar dari perilakunya sehari-hari. Nah, dia akan selalu menjaga kebajikan terhadap sesama. Yang pertama adalah melatih kekompakan. Sholat fardu lebih baik dikerjakan secara berjamaah karena lebih utama dan pahalanya lebih banyak. Pada saat sholat berjamaah akan terlihat kompak. Seorang imam sebelum mulai sholat selalu memperhatikan kesiapan makmumnya. Saf-saf harus disusun secara rapi, lurus, dan rapat di antara para makmum. Selanjutnya, imam memulai sholat dan diikuti oleh makmumnya hingga selesai. Gerakan sholat imam dan makmum selalu kompak. Yang pertama adalah melatih kekompakan. Sholat fardu lebih baik dikerjakan secara berjamaah karena lebih utama dan pahalanya lebih banyak. Kekompakan sholat tersebut dapat dijadikan teladan, misalnya kekompakan dalam kerja bakti membersihkan sekolah. Ketika waktu kerja bakti tiba, maka tak seorang pun yang duduk santai, mengobrol dan berdiam diri. Tidak boleh ada sebagian anak bekerja, tetapi sebagian lainnya malah malas-malasan. Semua harus saling bahu-membahu agar tugas kerja bakti selesai dengan baik. Yang kedua, mematuhi perintah ketua kelompok. Dalam sholat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Gerakan takbir, ruku, sujud, tasyahud, dan gerakan imam lainnya selalu dipatuhi makmumnya. Sepanjang sholat imam benar, maka harus diikuti makmumnya. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imamnya. Pelaksanaan sholat berjamaah dapat dijadikan teladan. Imam sholat sama dengan ketua kelompok. Perilaku ketua kelompok harus benar dan baik agar dapat diikuti oleh anggotanya. Dan anggota kelompok harus patuh kepada ketuanya. Perilaku yang ketiga adalah tidak marah bila dinasihati. Imam sholat harus mau diberitahu kesalahannya. Makmum sholat juga harus mau dan berani memberitahu kesalahan imamnya. Ketika gerakan imam salah, makmum berucap subhanallah. Ketika bacaan imam salah atau lupa, makmum harus membetulkannya. Semua tindakan imam dan makmum tersebut hanya untuk kebenaran dan ikhlaskan karena Allah semata. Begitu pula ketika bekerja atau bermain bersama. Kita tidak boleh gampang marah dan harus saling menasehati. Semua itu dilakukan untuk kebenaran dan karena Allah semata. Perilaku yang keempat adalah suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Setiap sholat selalu diakhiri dengan ucapan salam. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan bagi orang lain. Dengan demikian, sholat mengajarkan kita untuk saling memberikan salam sesama teman. Apalagi, salam juga bisa bermanfaat untuk mendoakan teman. Dengan saling memberikan salam, kamu akan bertambah akrab dengan teman-temanmu. Perilaku kelima adalah menepati janji. Orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai mengatur waktu. Ia tidak suka menunda-nunda waktu sholatnya. Sepertinya ia sudah punya janji kepada Allah untuk menjumpainya pada waktu awal sholat. Dengan demikian, orang yang terbiasa sholat tepat waktu akan selalu menepati janji kepada sesamanya. Perilaku keenam adalah memupuk rasa solidaritas. Sholat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya pembedaan kaya, miskin, laki-laki, wanita, pejabat, rakyat jelata, pintar, bodoh, mukim, safar, sehat, atau yang sakit sekalipun. Bahkan, tidak ada perbedaan atau perkhususan saf-saf sholat di dalam masjid.
Bagi yang datang duluan, boleh menempati saf paling awal atau saf terdepan. Ajaran sholat yang demikian itu dapat memupuk rasa solidaritas. Artinya, semua jamaah akan menyatu dalam perasaan, hati, dan pikiran yang sama. Mereka saling bertemu dan menyapa, akhirnya mereka dapat saling membantu dalam kebaikan. Nah, selain perilaku kebajikan terhadap sesama, ada juga perilaku menghindari perbuatan tercela. Apa saja perbuatan tercela tersebut? Mari kita bahas sama-sama ya. Yang pertama adalah suka mengungkit-ungkit pemberian. Sholat yang khusyuk senantiasa mengajarkan keikhlasan, yaitu semua amal hanya untuk Allah. Apabila niat kita sudah ikhlas, maka tidak peduli dengan pilihan orang lain, tidak mengharapkan pujian ataupun imbalan, tidak bersedih karena dicaci atau berkurang harta, serta tidak menyebut-nyebut sesuatu yang sudah diberikan karena dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah semata. Yang kedua adalah suka meremehkan teman. Sholat mengajarkan kita mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Sholat yang khusyuk akan menyadarkan betapa kecilnya diri kita. Segenap pujian, keagungan, dan kemuliaan hanyalah milik Allah. Oleh karena itu, tidak pantaslah kita meremehkan ciptaan Allah lainnya, termasuk meremehkan teman. Perilaku ketiga adalah ingin menang sendiri. Siapa yang datang lebih dahulu di masjid, maka ia berhak menempati saf sholat terdepan atau yang ia inginkan. Untuk yang datang belakangan, hanya berhak menempati saf sholat yang tersisa. Ia tidak bisa bersikap ingin menang sendiri. Ia tidak boleh menggeser atau meminta jamaah lain untuk pindah ke tempat lain karena akan ditempatinya. Sikap ingin menang sendiri seharusnya dapat dihindari. Perilaku keempat adalah suka mencuri. Nah, ketika kita membaca doa iftitah di dalam sholat, maka sebenarnya kita itu telah berikrar bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Jadi selain itu, sholat sebenarnya itu akan mencegah kita dari niat berbuat jahat, termasuk mencuri atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin, karena itu adalah perbuatan dosa. Perilaku selanjutnya adalah suka meminta-minta. Selama sholat, kita itu sebenarnya telah banyak meminta kepada Allah, baik meminta ampunan, meminta petunjuk, meminta pertolongan, meminta belas kasih, meminta derajat, rezeki, kesehatan, meminta kesejahteraan, rahmat, dan meminta keberkahannya. Maka kita tidak patut lagi untuk meminta-minta kepada selainnya. Sikap suka meminta-minta itu adalah perbuatan yang tidak terpuji, apalagi membuat seseorang itu sampai mengemis. Jangan ya. Selanjutnya adalah perilaku suka berbohong. Orang dapat saja berbohong pada orang lain kan, tetapi sebenarnya ia tidak bisa berbohong kepada dirinya sendiri dan juga berbohong kepada Allah. Seseorang yang beriman tentu menyadari dan tidak akan berbohong. Ketika ia ingat kepada Allah, maka setiap sholat kita selalu diingatkan. Ketika akan berbohong, kita akan teringat terhadap pengawasan Allah dan kita akan membatalkan perbuatan bohong kita. Nah, yang terakhir perilakunya adalah suka mengganggu teman. Tidak boleh ya mengganggu teman. Kenapa? Kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang sholat, apalagi sampai membatalkan sholatnya. Kita harus saling menjaga kondisi agar sholat dapat dijalankan secara khusyuk. Apabila kita sudah terbiasa menjaga kondisi yang baik atau tidak suka mengganggu sholat teman, maka kita akan terbiasa untuk tidak saling mengganggu, bahkan di kehidupan sehari-hari. Ketika belajar, kita tidak akan mau mengganggu kawan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kita sudah selesai ya. Semoga setelah mempelajari materi ini, anak-anak soleh dan soleha semuanya mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.